Ya, shalom Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan coba kembali mengajak Bapak Ibu semua untuk berpikir ulang. Seperti yang biasa saya sampaikan ketika firman disampaikan, saya sangat berharap Bapak Ibu semua pola pikirnya dirubahkan. Hari ini saya akan membawakan dengan tema yang berjudul Apa yang kamu punya? Nah, biasanya kalau kita mendengar judul ini, mungkin kita akan berpikir, loh, kita kan hidup di zaman anugerah. Kenapa harus ditanya apa yang kita punya? Bukankah kita sudah punya segalanya? Bukankah kita ada di dalam Kristus? Ya, benar Bapak Ibu, kita memang ada di dalam Kristus, kita memang sudah punya segalanya. Tapi Bapak Ibu semua, kabar buruknya, kita masih manusia. Kita masih punya pikiran, kita masih punya perasaan. Kita kadang bisa jatuh bangun ketika kita menghadapi masalah. Ini yang mau saya coba sampaikan, apa yang kita punya. Ayatnya terambil dari sini. Bapak Ibu semua tahu ada cerita multiplikasi 5 roti dan 2 ikan. Pasti kita semua tahu dari sekolah minggu kita sudah mendengar cerita tersebut. Nah, yang menarik adalah saya kan coba mengambil bagaimana respon murid-murid saat itu. Di dalam Yohanes 6 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu datang kepada mereka, berkatalah dia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka bisa makan. Dia mengatakan hal itu untuk mengujinya, karena dia sendiri tahu apa yang akan dia lakukan segera. Jadi ceritanya saat itu orang banyak mengikuti Yesus, kemudian mereka sudah sampai senja dan mereka saat itu mungkin belum makan, dan Yesus berpikir bagaimana cara memberi mereka makan. Saat itu tercatat ada 5.000 orang laki-laki, dan yang kita tahu kalau misalnya 5.000 orang laki-laki dan kita anggap mereka semua sudah menikah, nggak ada yang jomblo, berarti sudah 10.000 belum tambah anaknya. Mungkin sekitar 25.000 orang. Dan saat itu masalah besar bagi murid-muridnya. Kenapa? Karena saat itu mungkin belum ada roti boy, belum ada bread talk, belum ada Dunkin Donut. Jadi mereka nggak bisa menyediakan roti untuk orang banyak itu, 25.000 orang. Nah, saat itu masalahnya sangat besar. Nah, sama seperti kita, posisikan diri kita sebagai murid-murid saat itu. Ketika ada masalah datang, justru Yesus bukan memberikan jawaban bagi kita. Yesus malah bertanya bagi kita. Tuhan ini kok lucu ya? Aku sudah punya masalah, tapi Tuhan ini kok malah tidak memberikan jawaban. Seolah-olah tidak memberikan jawaban. Seolah-olah malah bertanya sama kita, gimana masalahmu? Masalahmu udah selesai belum? Kadang kita berpikir seperti itu. Tapi kabar baiknya adalah dia mengatakan hal itu untuk mengujinya karena dia sendiri tahu apa yang akan dia lakukan segera. Oh, kita kan hidup di zaman anugerah, bukan di zaman para muridnya. Tuhan nggak bisa menguji kita. Bapak Ibu semua, seperti yang saya bilang, kita ini masih manusia. Yang namanya ujian itu bukan untuk menggagalkan kita. Ujian itu beda dengan cobaan. Ujian itu untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Nah, mungkin ada di antara kita di sini ada guru, masih ingat ada Ibu Monica, guru saya waktu SMP. Jadi ketika ada ujian, saat itu Ibu Monica ngajar biologi, ada ujian biologi, artinya apa? Guru itu sedang menguji muridnya, apakah mereka mengerti pelajarannya atau tidak. Nah, sama seperti kita dalam kehidupan kita sekarang, ketika ada masalah, Tuhan sedang menguji dalam tanda kutip, Tuhan sedang menguji kita, apakah kita tahu apa makna di dalam masalah tersebut. Masalah itulah yang membuat kita bisa berkembang, masalah itulah yang bisa membuat kapasitas kita meningkat. Nah, dari murid Yesus ini kita akan belajar dua hal, yaitu ketika ditanya sama Yesus, Filipus menjawab. Filipus menjawab padanya, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil. Saat itu Filipus ditanya, kemudian Filipus melihat kepada masalah. Berapa banyak dari antara kita juga seperti itu, Bapak Ibu semua, ketika ada masalah datang,
ketika ada pergumulan datang, ketika ada sesuatu datang ke dalam kehidupan kita yang bagi kita itu tidak baik, kita fokusnya kepada masalah. Ketika ada sakit datang, ketika ada pergumulan datang, ketika ada masalah ekonomi datang, kita fokusnya pada masalah kita. Nah, sama seperti itu juga yang dilakukan Filipus. Dia tahu Tuhan yang Yesus ini punya kuasa. Dia tahu Yesus ini sanggup sanggup menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Tapi pada saat terjadi masalah ketika ditanya Yesus bagaimana cara memberi makan 5.000 orang, Filipus melihat kepada masalahnya. Berapa banyak juga di antara kita mungkin ketika ada masalah datang, ketika ada pergumulan datang, kita lupa bahwa Tuhan yang sama, Yesus yang sama, yang pernah menolong kita, yang pernah membebaskan kita, yang pernah menyembuhkan kita, itu adalah Yesus yang sama. Tapi berapa banyak di antara kita ketika masalah datang, kita malah berfokus kepada masalah. Kita fokus pada diri kita, aduh Tuhan, kenapa ya sakitku nggak sembuh-sembuh? Aduh Tuhan, kenapa ya masalah demi masalah terus datang ke dalam hidupku? Kapan aku bisa terlepas dari masalah? Itu respon pertama yang ditimbulkan para murid-muridnya. Kemudian respon yang kedua yang datang dari murid yang bernama Andreas. Di sini bukan Andreas dan Bagus ya, tapi Rasul Andreas. Jadi jangan salah. Seorang dari antara para muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk sekian banyak orang? Setelah tadi fokus kepada masalah, respon yang satu lagi adalah dia mengeluh. Si Andreasnya mengeluh. Mengeluh berkata, sini ada 5 roti dan 2 ikan, tapi ini buat apa? Berapa banyak di antara kita juga seperti itu. Ketika menghadapi masalah, kita fokus pada masalah, kemudian kita melihat ke dalam diri kita. Tuh, apa ya yang bisa aku lakukan? Rasanya nggak mungkin aku bisa sembuh. Ketika ada dokter datang, ketika ada permasalahan datang, ketika ada pergumulan datang, kita selalu mikir ke dalam diri kita. Apa yang harus aku lakukan? Apa ya yang aku punya? Kita jadi bingung. Oh, aku cuma punya usaha sekecil ini mungkin. Aku cuma pegawai kantoran biasa, aku nggak punya jabatan, aku nggak bisa melakukan hal besar, sehingga akhirnya kita mengeluh. Untuk apa Tuhan yang kamu berikan padaku sekarang ini? Kita lupa Bapak Ibu semua, bahwa apa yang sudah keterima sekarang itu sudah karena anugerah Tuhan, dan kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang respon yang sering kita dapati ketika kita mendapati sebuah masalah, kita melihat kepada masalah, kemudian kita melihatnya apa yang kita punya. Terus bagaimana seharusnya kita, apa yang seharusnya kita lakukan, nanti kita akan lihat di belakang. Nah, itu tadi kasus pertama, kemudian ada kasus yang kedua, hal yang sama yang Yesus lakukan ketika ada masalah, ketika ada orang datang, ketika ada pergumulan, Yesus bukan memberikan, di awalnya bukan memberikan solusi, tapi dia memberikan pertanyaan, dia memberikan sesuatu kepada muridnya supaya mereka bisa berpikir, supaya mereka bisa melihat bahwa ada mujizat yang akan terjadi. Nah, seperti yang kita tahu di dalam cerita 5 roti dan 2 ikan ini, ketika mereka fokus pada masalah, ketika mereka mengeluh, akhirnya mereka melihat mujizat multiplikasi. Bahkan ketika di akhir cerita kan dikatakan ketika mereka membagikan, bahkan mujizat itu terjadi di tangan murid-murid itu. Jadi mereka membagikan, loh kok nggak habis-habis ya? Kok nggak habis-habis ya? Murid-muridnya bingung. Bahkan sampai terkumpul 12 bakul. Dan itulah yang nanti akan terjadi sama kita Bapak Ibu semua. Meskipun kita fokus kepada masalah, meskipun kita mengeluh, percayalah mujizat itu pasti terjadi. Dan mujizatnya terjadi di tangan kita. Inilah dahsyatnya Tuhan kita. Ini kejadian pertama Bapak Ibu. Kemudian ada lagi kejadian kedua, ketika ada seorang buta yang datang kepada Yesus. Yesus berkata di Markus 10 ayat 51, apakah yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagimu?
Kalau menurut saya ketika saya membaca firman ini lucu Bapak Ibu semua. Ada orang buta datang sama Yesus, kemudian Yesus tanya sama dia, "Kamu mau aku apa? Kamu mau apa dari aku?" Kalau logikanya, logika orang sehat, kalau ada orang buta datang, ya pasti jelas dong dia mau kesembuhan, dia mau melihat. Tapi Yesus malah bertanya, "Apa yang kamu mau dari aku?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Ketika ada masalah datang, ketika ada pergumulan datang, Tuhan ingin kita mengatakan imannya kita. Bukan fokus pada masalah tadi, bukan fokus pada apa yang kita punya. Tapi Tuhan ingin kita mengatakan apa yang kita imani. Ketika sakit penyakit datang, Tuhan ingin kita berkata, "Aku sudah sembuh." Ketika pergumulan datang, Tuhan ingin berkata, "Aku pasti bisa melewati pergumulan ini." Ketika ada hal buruk terjadi, kita bisa mengatakan, "Pasti ada mukjizat besar terjadi habis ini." Itu yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita. Dan menariknya adalah di ayat selanjutnya dikatakan, Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lalu mengikuti Yesus sepanjang perjalanannya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah perkatakan iman kita. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering mendengar hal ini, sudah sering dari berbagai macam sermon dan bermacam khotbah, semuanya tentang perkataan. Benar Bapak Ibu semua, kita ini manusia, kita sering lupa, kita perlu diingatkan kembali, kita perlu di-refresh kembali, kita perlu di-charge lagi, kita diingatkan kembali bahwa kita memperkatakan imannya kita. Terakhir-akhir ini saya coba merubah pola doa saya, karena seperti yang saya sempat bilang sebelumnya, saya sempat nggak mau berdoa. Saya sempat berkata sama istri saya, "Percuma berdoa, Tuhan nggak dengar." Itu yang saya alami, tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sungguh sangat baik. Saya kembali diingatkan, entah kenapa beberapa akhir ini saya lihat di YouTube ada satu pembicara yang menurut saya sangat bagus. Bapak Ibu bisa cari di YouTube, namanya Pastor Billy Lantang. Saya sangat diberkati sekali dan itu yang banyak merubah pola pikir saya. Bahkan ketika menyiapkan khotbah ini pun saya sampai nangis Bapak Ibu semua. Saya merasa, oh gila Tuhan itu baik. Jadi ketika kita merasa mulai jauh dari Tuhan, Tuhan itu yang menarik kembali diri kita. Bahkan tadi sore pun sebenarnya ketika Pak Amos untuk bilang, nanti sampaikan firman Tuhan ya. Dalam hati saya udah bilang, saya juga balas sama Pastor Amos. Oh nanti aku ambil dari yang YouTube aja, tak bilang kayak gitu. Tapi entah kenapa, jadilah bahan hari ini Bapak Ibu. Dan saya merasa memang Tuhan itu sangat baik. Dan saya juga nggak tahu kenapa, mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang sedang menghadapi pergumulan, sedang capek menghadapi masalah, sedang capek dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu semua, Tuhan itu menyediakan yang terbaik bagi kita. Tugas kita satu, yaitu meresponi dengan iman apa yang firman katakan. Satu statement yang saya suka dari Pastor Billy Lantang, dia mengatakan, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Kenyataannya mungkin saat ini kita sakit, kita menghadapi pergumulan, kita memikirkan masa depan, memikirkan anak kita, memikirkan usaha kita. Tapi kebenarannya adalah iman kita yang menyelamatkan kita. Itulah yang mau saya bagikan, Bapak Ibu semua, itu Tuhan itu sangat baik. Dan terakhir saya akan tutup dengan cerita yang mungkin sudah sering kita dengar. Ini cerita ketika janda yang ditinggal suaminya, dia datang kepada Elisa. Saya tidak akan baca penuh, saya hanya baca yang poin-poin merah saja. Jadi Elisa berkata kepada
janda itu, "Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu miliki di rumah." Pola yang sama Bapak Ibu semua di Perjanjian Lama, Elisa yang menggambarkan tentang Yesus, dia juga mengatakan apa yang kamu miliki di rumah. Sama seperti Yesus, ketika ada masalah datang, Yesus berkata, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka bisa makan?" Yesus selalu bertanya pada kita, apa yang kita punya. Ketika masalah datang, Tuhan tidak ingin kita berfokus kepada masalah, Tuhan tidak ingin kita berfokus pada kekurangan kita, tapi Tuhan ingin berfokus apa yang kita punya. Saat ini Bapak Ibu semua, ketika ada masalah datang, lihatlah apa yang kita punya. Kita yang pasti kita punya Tuhan, kita di dalam Kristus. Kemudian lihatlah ke dalam diri kita. Apa yang kita punya yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan mujizat. Si janda ini menjawab, "Aku tidak punya apa-apa, dia cuma punya sedikit buli dan bejana-bejana." Kemudian kemudian Elisa mengatakan untuk menuangkan bejana-bejananya, menuangkan buli-bulinya untuk menampung segala bejana, dan di akhir cerita dikatakan, "Berikan bejana lain kepadaku." Seorang dari anaknya berkata kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana yang lain." Maka minyak itu berhenti mengalir. Nah, Bapak Ibu semua, jawaban doa mujizat itu terjadi ketika kita siap. Ketika kapasitas iman kita siap, maka mujizat itu terjadi. Mungkin ada yang bilang juga mengatakan, "Oh, kan di zaman anugerah nggak perlu cari mujizat. Zaman anugerah nggak perlu lagi kita harus berdoa minta mujizat." Benar, Bapak Ibu semua. Dalam anugerah itu memang nggak perlu mujizat kalau kita besoknya mau mati, Bapak Ibu. Tapi kita ini masih hidup, kita ini masih hidup di dunia, kita masih memakai tubuh kita yang fana, kita nggak bisa datang ke dokter, "Dok, sekarang kan zaman anugerah, jadi aku nggak perlu bayar ya." Nggak bisa Bapak Ibu semua. Kemudian kita pergi ke Hypermart, Alfamart, Indomart, kita ambil beras, ambil minyak, yang sekarang mungkin nggak tahu berapa harganya sekarang. Kita ngomong, Mas, Mbak, kita kan hidup di zaman anugerah. Ini saya ambil ya, saya bawa pulang ya. Nggak bisa Bapak Ibu semua. Kita masih hidup di bumi, kita masih perlu yang namanya mujizat. Dan mujizat itu saya yakin dan percaya itu pun terjadi setiap hari. Tugas kita cuma satu Bapak Ibu. Kita melihat apa yang kita punya dan kita lakukan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik apa yang kita punya, dan Tuhan yang akan mengubah itu menjadi mujizat. Yang menarik adalah di sini Bapak Ibu di ayat keempat, Lisa mengatakan, "Kemudian setelah engkau dan anak-anakmu masuk, tutuplah pintunya dan engkau harus menuangkan minyak ke dalam semua bejana itu, lalu sisihkanlah bejana-bejana yang sudah penuh." Yang Tuhan mau adalah ketika masalah datang, kita masuk ke dalam kamar kita, tutuplah pintunya, dan kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan, kita katakan apa yang kita inginkan. Kita katakan sampai mujizat itu terjadi. Ketika masalah datang, jangan fokus pada masalahnya, jangan fokus pada kekurangan kita, tapi katakan apa yang kita imani. Kemudian melangkah Bapak Ibu. Kalau janda ini tidak mengumpulkan bejana dari samping kanan kiri dan tidak menuangkan minyaknya, apakah mujizat itu terjadi? Enggak. Kita sudah berdoa, kita sudah memperbesar kapasitas iman kita, yang kemudian langkah selanjutnya adalah melangkah. Entah apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, entah mungkin kita punya kemampuan memasak, atau mungkin kita bisa jualan online, atau misal kalau kita lagi sakit kita mampu ke dokter ya kita pergi ke dokter, kita melangkah. Tapi ketika kita melangkah dengan iman bahwa Tuhan beserta kita, bahwa kita di dalam Tuhan. Nah, kemudian
Kalau misalnya, ini slide terakhir, kalau misalnya ngomong, Bro Agus kamu ngomong sih enak, aku nih loh nggak punya apa-apa, aku nih nggak ada lagi yang bisa aku banggakan, nggak ada lagi yang bisa aku lakukan, semua sudah pergi, semua sudah meninggalkanku. Tenang Bapak Ibu semua, di dalam Tuhan itu selalu ada jawaban. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa lagi, di dalam 1 Petrus dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu. Jadi kalau di dalam masalah kita, dalam pergumulan kita sudah nggak punya apa-apa lagi, dan kita takut, dan kita khawatir, itu yang kita serahkan sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sudah nggak bisa lagi, Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir. Tuhan nih, masalahku nih, kuserahkan sama kamu, sama Tuhan. Dia yang akan memperdulikan kita. Kemudian yang menarik adalah sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis berjalan mengaum seperti singa yang mencari yang dapat ditelannya. Mungkin ketika kita berdoa sama Tuhan, kita menyerahkan kekhawatiran kita dapat intimidasi dari luar. Entah dari orang-orang yang mengatakan, ih kamu nih ngapain sih ngomong kayak gini? Kamu tuh loh masih sakit, tapi bilang sudah sembuh. Kamu loh masih punya masalah, masih utang banyak, bisa mengatakan kamu sudah diberkati. Mereka akan mencoba mengintimidasi, bahkan dari dalam diri kita pun mengintimidasi diri kita. Karena apa? Karena iblis seperti singa yang mencari mangsa yang mengaum. Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu nonton di YouTube atau Discovery Channel, ketika singa sedang mencari mangsa, singa nggak pernah mengaum. Singa selalu berjalan mengendap-endap. Nah, singa mengaum itu karena dia ketakutan. Dia mau mengusir musuhnya, memberikan rasa takut kepada musuhnya, sehingga musuhnya pergi. Dan pola itulah yang dipakai iblis dalam kehidupan kita. Dia mengaum, dia mengintimidasi kita, supaya kita menjadi takut. Supaya kita merasa khawatir, supaya kita menjadi takut. Sehingga kita melupakan apa yang sudah pernah Tuhan lakukan, melupakan janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi justru karena dia mengaum, artinya dia yang ketakutan. Maka karena kita tahu iblis yang ketakutan, kita sebagai yang punya kuasa lebih besar dari dia, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kemudian Petrus mengatakan, lawanlah dia, berdirilah teguh dalam iman, karena kamu tahu bahwa saudara-saudara di dunia ini juga mengalami penderitaan yang sama. Jangan pernah merasa hidup kita paling sengsara, Bapak Ibu. Semua orang di dunia ini juga mengalami penderitaan. Semua orang, Bapak Ibu semua. Saya punya teman, kalau dinilai dari materi cukup bermateri, tapi ada yang nggak bisa tidur, ada yang mengalami masalah keluarga, ada yang selalu kepikiran kerjaannya. Bermacam-macam, Bapak Ibu. Semua mengalami penderitaan yang sama, tapi dengan kadar yang berbeda-beda. Jangan pernah merasa, oh enak ya hidup orang ini. Kok hidupnya bahagia terus. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang lihat, enak ya kayak Agus. Hidupnya santai, selalu kelihatannya ketika menyampaikan firman, itu tersenyum, bersemangat. Bapak Ibu semua nggak tahu di belakangnya seperti apa. Bahkan saya bersyukur sama Tuhan, akhir ini mungkin 2-3 hari ini saya udah mulai bisa nangis lagi Bapak Ibu. Kalau sebelumnya saya kalau mau nangis itu malah tertawa. Jadi saya coba searching di YouTube, oh ternyata ini gejala depresi Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu saya mengalami itu. Tapi puji Tuhan ya, sekarang sudah tidak lagi. Ada satu ayat yang mengatakan di 2 Korintus mengatakan, kalau kita melakukan hal yang rohani, itu merupakan kebodohan bagi dunia. Karena mereka tidak mengenal roh Tuhan. Mungkin kalau sekarang di antara kita ada yang mengatakan, masalahku pasti selesai, aku pasti diberkati, sakitku pasti sembuh, keluargaku pasti dipulihkan. Ketika kita mulai mengatakan hal-hal itu, orang sekitar kita mungkin mengatakan, gila orang ini.
ini eh, nggak bener orang, udah sakit orang ini. Jangan takut Bapak Ibu semua. Dan kalau kelas boleh ngasih kesimpulan ketika masalah datang, jangan fokus pada kekurangan kita, jangan mengeluh, tapi serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan mulai perkatakan iman kita. Saya yakin dan percaya di antara kita nanti akan banyak kesaksian-kesaksian, akan banyak mujizat-mujizat terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.